Pertama akan membantu memberikan pertumbuhan kepada pendapatan asli daerah. Otomatis kalau Jawa Barat semakin banyak para pelaku UMKM kita bantu, kan nanti ujung-ujungnya untuk Jawa Barat juga kan membantu. Yang kedua, mendukung akses pemasaran produk UMKM melalui pameran produk UMKM atau pasar lokal. Nanti si produk-produk UMKM ini bisa kita bantu melalui apakah expo ya, sehingga mereka bisa lebih masif dan terpublikasi produk-produknya, akhirnya mereka bisa terangkat. Ini kan kebahagiaan buat kita ketika mereka melihat dari yang awal terpuruk kemudian mereka bisa kembali sukses. Kemudian memberikan pendampingan bisnis kepada para pelaku UMKM. Nah tadi mungkin apakah dari mana? Dari Hadida atau sama dari Lumbung Indonesia bareng komunitas UMKM yang lain yang siap memberikan wakaf ilmunya, memberikan pendampingan, ya kan? Kemudian solusi permodalan UMKM yang mudah, cepat dan bebas riba, ya. Insya Allah mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Nah, otomatis ini akan nanti diperoleh outputnya. Oke, sekarang targetnya yang menerima wakaf UMKM itu seperti apa targetnya? Yang pertama adalah kelompok UMKM yang berbasis kuliner, di antara adalah makanan dan lain-lain. Pedagang kaki lima ya. Kaki lima. Kemudian yang kedua, kelompok UMKM hasil olahan pertanian, perikanan dan peternakan, bisa dari sayur, ikan, ayam dan lain-lain. Ya, kemudian yang ketiga, kelompok UMKM yang berada di masjid. Nah, silakan. Jadi kita pun juga bisa nanti menyasar segmen masjid, misalkan gini. Masjid-masjid itu akan kita bantu sekaligus para UMKM-nya yang ada di sekitar masjid. Jadi otomatis kalau kita mengajak masjidnya, nanti tidak hanya membantu UMKM, tapi membantu masjid. Bisa saja nanti UMKM yang mendapatkan modal, dia mengembalikan melalui masjid, jadi mendapat sebagai pendapatan buat masjid infak. Jadi masjidnya bisa berdaya, masjid bisa membayar gaji marbot, masjid bisa membantu. Jadi aktif ya masjidnya ya. Masjid bisa berdaya. Nah ini kembali seperti peradaban Rasulullah dan peradaban Islam pada masa Rasul dan sahabat. Kan dulu masjid itu tidak hanya buat sholat saja, bisa untuk diskusi ketika perang, menerima tamu, bahkan sebagai balai pengobatan dan lain-lain. Betul ya. Tidak konvensional seperti sekarang ya. Ya, bisa jadi asbabnya karena ini nanti masjid ini bisa menolong tidak hanya para pelaku UMKM yang muslim, non muslim pun kita tolong. Dan di situ bisa menjadi asbab orang betapa indah dan lembutnya Islam ini. Iya benar. Nah, rahmatan lil alamin kan. Nah, ini yang kita maksud di sana. Kemudian yang keempat, kelompok UMKM binaan pesantren. Nah, tadi ini di segmen yang masjid. Salah satunya kan bisa. Umi Wahida kan dia punya bisa produk itu ya, nama kan? one product one pesantren. Otomatis nanti kita punya mitra tidak hanya UMKM-nya tapi masjid-masjid jadi berhubungan baik dengan kita, pesantren berhubungan baik dengan kita, ya kan? Ketika kita ada program-program lain pun kita sudah punya database masjid dan pesantren. Kemudian yang kelima, kelompok UMKM binaan organisasi. Ya tadi kalau Adida punya silakan ya. Indonesia. Jadi kita menggerakkan semua. Yang keenam, kelompok yang berdasarkan kekhasan wilayah. Misalkan apakah di Jawa Barat ada produk-produk yang khas wilayah Jawa Barat akan kita angkat, ataupun dari sisi organisasi kekhasan wilayah, misalkan para umi di Jawa Barat ya, para ibu rumah tangga yang mereka menjadi maka silakan, mereka yang menjadi tulang punggung keluarga. Nah, nanti kita bisa angkat produk-produk khas daerah. Nah, ini sasaran penerimanya. Di sini pelaku UMKM, muslim dan muslimah bertanggung jawab dan amanah, tergolong level usaha ultra mikro ya, yang masih berjalan. Jadi memang harus ada usahanya dulu, minimal 1 tahun sudah berjalan. Jadi kalau belum ada usahanya memang nggak bisa. Itu harus ada NIB minimum ya atau PIFT? Belum NIB pun belum ada NIB nggak masalah. Justru yang penting dia jualan ya. Iya. Yang penting tadi usahanya sudah berjalan 1 tahun atau 2 tahun. Walaupun belum ada izin-izin ya. Justru harapannya dengan nanti ada kolaborasi yang dia belum punya izin bisa dibantu izin. Oke. Betul. Salah satu ini program kita, program Hadida. Gitu. Kemudian UMKM yang terdampak COVID di masa pandemi ini, yang menurun, dia bangkrut, tapi sebelum udah ada usaha, tapi ketika pandemi dia tutup gitu kan. Nah, kita bisa bantu juga. Komunikatif dan kooperatif dalam pembayaran angsuran, pengembalian dan sebagainya. Nah, ini memang tidak ada
bunga dan kelebihan pengembalian, 1 rupiah pun nggak ada. Jadi kalau dia dapat 2 juta, dikembalikan 2 juta, hanya berangsur gitu. Dicicil dengan cara yang betul-betul ringan dan fleksibel sekali. Kita kasih waktu sampai 1 tahun, bahkan ada yang sampai 1,5 tahun. Dia mampunya sebulan hanya 100.000 gitu ya. Nah ini skemanya. Jadi pertama dari wakif yang punya dana ya, dia ingin mewakafkan hartanya, kemudian juga dari sini dititipkan ke nazir. Nazir adalah global wakaf, kami sebagai global wakaf. Kemudian dari sini dana diimplementasikan ya, kemudian setelah itu kita reportkan kepada wakif. Jadi wakif tahu siapa saja mendapatkan bantuan dari dana yang saya titipkan melalui global wakaf. Diinformasikan. Betul, ada. Jadi bagian dari transparansi Iya. dan juga bagian dari akuntabilitas gitu. Nah ini pendampingan. Jadi tidak hanya berikan modal, justru kelebihannya diberikan pendampingan usaha. Nah yang krusial itu di pendampingan sebetulnya. Ya, kita programnya salah satunya. Betul. Itu justru banyaknya pendampingan. Nah pendampingan ini ada 2 poin. Yang pertama adalah pendampingan dari sisi tarbiyah, memberikan pendampingan dari sisi ruhiyahnya, Betul. bahwa kita ingin menguatkan spiritnya mereka yang tadinya drop, sudah Iya. demotivasi, dengan kekuatan robaniyah ini, bahwa sejatinya makna sukses itu bukan semata-mata dari sisi nominal. Iya. Sejatinya adalah ketika kita menjadi pengusaha yang pengusaha langit ataupun juga celestial planner. Nah, bisa saja seorang tukang cireng dia bisa memberikan sedekah lebih banyak ketimbang pengusaha properti sekalipun, bisa jadi. Ya, ini kalau ini babnya bab keimanan. Makanya tadi pendampingan ini tugasnya. Dia memberikan tarbiyah. Betul. Nah, ketika dia sudah kuat sisi robiahnya, maka dia akan menanamkan dalam diri bahwa suksesnya bukan karena nominalnya ukurannya banyak, tapi dia bisa sebanyak-banyak membantu orang lain. Iya. Nah, Betul. social planner. Ya itu Tapi salah kalau satu kami konsep kita menyebutnya juga. Iya. adalah celestial planner. Jadi sebagai pengusaha langit, Oke. ya kan? Jadi karena ini produk langit, filantropi Islam itu wakaf, zakat, infak, sedekah dari langit, produk Allah, maka kita harus setarakan mereka menjadi pengusaha langit. Gitu. Amin. Nah, kemudian baru nanti ada juga pendampingan yang sifatnya soft skill tadi, pencatatan keuangan yang sedang yang basic, yang mudah. Kemudian bagaimana packaging produk, bagaimana mereka Tugas kita banget. mempublikasikan lewat digital, ya kan? Bagaimana ngurusin izin-izin, nah, itu diantaranya. Kita Nah, ini juga siapin marketplace-nya. aktivitas pendampingan untuk para penerima manfaat ini. Jadi ada motivasi usaha, penguatan kelompok, ya di rutin ya 2 kali per bulan, kemudian catatan keuangan yang sederhana yang tadi yang basic, ada strategi pemasarannya lewat offline maupun online, kemudian teknis pengurusan legalitas dan izin usaha dan lain-lain, kemudian juga evaluasi. Nah nanti dari sini bisa kita tambah lagi modalnya atau tidak, tergantung makanya dari hasil evaluasi ini, Iya. gitu kan? Top up ya. Bisa kita top up. Nah contoh ini model kolaborasi. Ya, 2 juta modal kita berikan per UMKM atau per penerima manfaat. Ya, setiap pelaku UMKM tidak hanya menerima dana wakaf tunai saja, tapi juga mendapatkan pendampingan dan pelatihan agar usahanya dapat berkembang dan bertumbuh selama masa pandemi. Kalau ada 20 penerima manfaat dikali 2 juta, maka 40 juta misalkan dari mitra perusahaan apa atau dari wakif menyerahkan 40 juta menitipkan kepada kita. Iya. Maka dari situ bisa bertumbuh manfaatnya untuk 100 UMKM. Ya. Bagaimana caranya? Begini. Pertama dari 40 juta kita berikan kepada 20 UMKM. Kemudian di tahun berikutnya dia mengembalikan 40 jutanya, kita berikan lagi kepada 20 UMKM berikutnya. Iya. Dan terus menerus, maka otomatis 20 dikali 5 adalah 100 orang. Kita sudah bisa menyelamatkan 100 orang. Iya. Bayangkan kalau 1 orang UMKM di belakangnya ada 5 anggota keluarga yang dinafkahi, Masya Allah, Iya. 5 dikali 100 dan 500 orang terselamat. Iya. Dunia akhirat ya. Ini doa mereka yang luar biasa, dahsyat itu. Nah mudah-mudahan ini menjadi satu gerakan kita bersama angkat Jawa Barat. Jadi bersama Hamida dan ACT
bersama angkat Jawa Barat. Artinya mengangkat ini tidak Amin. hanya sisi spirit, tapi ekonominya, tapi sisi spiritualnya, dia maknanya sangat luas. Nah ini laporan sampai dengan hari ini sudah ada 28 provinsi yang mendapatkan manfaat ini, 233 kota kabupaten, 900 lebih kecamatan, 1.900 desa. Total hampir 4.500 para pelaku UMKM yang terbantu. Ya, penerima manfaatnya ini hampir 16.900 jiwa. Nah ini bayangkan tadi jika mereka mendoakan kita saja ini dosa sekali. Ya, kan? Ada 11.000 lebih usaha mikro yang terdata. Nah ini contohnya Ibu Suliana membuat roti. Ini pada saat pandemi dia hampir tutup, kemudian kita bantu berikan modal usaha. Setelah mendapatkan menerima modal wakaf dari ACT, Bu Suliana bisa menambah stok dan variasi rotinya. Ini dahsyat sekali. Ya. Sehingga Bu Suliana tidak yang awalnya dia menjadi mustahik penerima manfaat karena tadi dari sisi pendampingan mengangkat sisi rohanianya, dia sekarang naik level menjadi muzaki. Dia menjadi orang yang membantu. Nah, bayangkan kalau 100 orang tadi bisa berhasil kita angkat levelnya, maka akan sangat dahsyat. Semakin banyak orang yang menjadi dermawan. Ini kan yang terjadi ketika kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz. Sukses di masa 2 tahun beliau menjadi khalifah, tidak ada satu orang pun yang menerima dana zakat. Bukan karena tidak ada yang miskin, tapi mental sudah mental memberi saya. Nah ini Masya Allah sekali. Kemudian ada Ibu Tati Royati, ini dari warung lesehan juga sama, setelah mendapatkan modal usaha bisa tumbuh lagi dan bisa survive lagi. Nah, ini. Nah nanti apa benefitnya jika berkolaborasi dengan Global Wakaf atau dengan ACT? Ini ada data inventory kita. Kita untuk Facebook punya 2 juta follower lebih, untuk Instagram hampir 1 juta, kemudian juga untuk Twitter dan YouTube, bahkan ada ACT News dan ACT TV. Jadi semua akan kita tayangkan di sini. Ini menjadi pemberitaan yang luar biasa, bagian dari syiar dari kita. Nah ini benefitnya, mungkin nanti Hamida bersama ACT akan tampil di semua ACT News dan ACT TV, yang di Facebooknya juga akan tampil. Nah ini kurang lebih total